Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul menganalisis proses pembentukan karakter dalam diri manusia. Saya Nur Hajizah Faiziatul Ain, NIM 20221008. Oke, saya Dwi Wulandari akan menjelaskan slide yang kedua, yaitu proses mengetahui, menghayati, melakukan, dan membiasakan karakter yang baik. Definisi karakter menurut para ahli, yang pertama itu Gordon Allport mendefinisikan karakter manusia sebagai kumpulan atau kristalisasi dari kebiasaan-kebiasaan seorang individu. Yang kedua, Kaplan mendefinisikan sebagai kualitas kepribadian yang berulang secara tetap dalam seorang individu. Dari sudut proses pembentukannya, ada ahli yang mengatakan bahwa karakter manusia itu adalah turunan atau hereditas. Sebagian lain lagi mengatakan lingkungan yang membentuk karakter kepribadian seorang. Kita tidak mempermasalahkan ataupun membenarkan salah satu pandangan di atas. Yang pasti, kedua faktor di atas sangat berperan di dalam pembentukan karakter kepribadian seorang manusia. Tapi yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa kebiasaan manusia setiap hari itulah yang akan membentuk karakter seorang manusia. Oke, yang slide ketiga, proses pembentukan karakter. Suatu sikap atau perilaku dapat menjadi karakter melalui proses berikut. Yang pertama itu mengetahui, yang kedua menghayati, yang ketiga melakukan, yang keempat membiasakan menjadi karakter yang baik. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hilda Azizah. Baik, saya Hilda Azizah, NIM 20221009 akan sedikit menjelaskan di fase mengetahui. Di fase mengetahui ini yaitu kesadaran dalam bidang kognitif untuk seorang anak dimulai mengenal berbagai karakter baik dari lingkungan luar maupun dari lingkungan keluarga. Misalnya pada keluarga yang suka memberi, bersedekah, berbagi, dia kenal bahwa ada sikap yang dianut oleh seluruh anggota keluarganya, yaitu suka memberi dari kakaknya, suka membagi makanan atau meminjamkan mainan. Baik, dari fase menghayati. Setelah seseorang mengenal suatu karakter baik dengan melihat berulang-ulang, akan timbul pertanyaan, mengapa begitu? Dia bertanya kepada kita harus memberi orang-orang minta sedekah. Ibunya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kemudian dia sendiri juga merasakan betapa senangnya ketika kakaknya juga mau berbagi dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Mauliati, nomor induk mahasiswa 20221015. Saya akan menjelaskan proses pembentukan karakter. Pada proses pembentukan karakter yang ketiga, melakukan atau acting. Jika ada aspek di atas sudah terlaksana, maka akan dengan mudah dilakukan oleh seseorang, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan suatu pekerjaan, didasari oleh pemahamannya yang diperolehnya. Kemudian si anak ikut menerapkannya. Pada tahapan awal dia mungkin sekedar ikut-ikutan, sekedar meniru saja. Mungkin saja dia hanya melakukan itu jika berada dalam lingkungan keluarga saja. Di luar dia tidak menerapkannya. Seorang yang sampai pada tahapan ini mungkin melakukan sesuatu atau memberi sedekah itu tanpa didorong oleh motivasi yang kuat dari dalam dirinya. Seandainya dia kemudian keluar dari lingkungan tersebut, perbuatan baik itu bisa jadi tidak berlanjut. Dan yang keempat, membiasakan menjadi karakter yang baik. Tingkatan berikutnya adalah terjadinya internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sikap atau perbuatan di dalam jiwa seseorang. Sumber motivasi melakukan suatu respon adalah dari dasar nurani. Karakter ini akan menjadi semakin kuat jika ikut didorong oleh suatu ideologi atau belief. Dia tidak memerlukan kontrol sosial untuk mengekspresikan sikapnya.
sebab yang mengontrol ada di dalamnya sanubarinya. Disinilah sikap perilaku yang diekspresikan seseorang berubah menjadi karakter. Seseorang anak yang didasarkan dalam keluarga yang suka berbagi, kemudian tinggal dalam masyarakat yang suka bergotong royong, suka saling memberi, serta memberi keyakinan ideologis bahwa setiap pemberian yang dia lakukan akan mendapatkan pahala. Maka suka memberi ini akan menjadi karakternya. Selanjutnya yaitu pengkondisian, yaitu pembentukan karakter sopan santun atau menghormati orang lain melalui pengkondisian dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama menciptakan komunitas yang bermoral atau yaitu menciptakan komunitas yang bermoral dengan mengajarkan siswa untuk saling menghormati, menguatkan, dan peduli. Dengan ini rasa empati siswa akan terbentuk. Yang kedua yaitu disiplin moral. Disiplin moral menjadi alasan pengembangan siswa yang berperilaku dengan penuh rasa tanggung jawab di segala situasi, tidak hanya ketika mereka di bawah pengendalian atau pengawasan guru atau orang dewasa saja. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, yaitu bentuk pertemanan kelas. Menciptakan lingkungan kelas yang demokrasi dapat dilakukan dengan membentuk pertemuan kelas guna membentuk karakter terpuji, santun, atau menghormati orang lain. Selanjutnya yaitu keteladanan. Pembudayaan merupakan suatu proses pembiasaan. Pembudayaan sopan santun dapat dimaksudkan sebagai upaya pembiasaan sikap sopan santun agar menjadi bagian dari pola hidup seseorang yang dapat dicerminkan melalui sikap dan perilaku kesehariannya. Sopan santun sebagai perilaku dapat dicapai oleh anak melalui berbagai cara. Proses ini dapat dilakukan di rumah maupun di sekolah. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.